Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Asiyah adalah ibu angkat Nabi Musa sekaligus istri dari Fir'aun. Asiyahlah yang menyelamatkan Musa kecil ketika dihanyutkan ibu kandungnya di sungai. Kisah ini bermula ketika Fir'aun ditinggal mati oleh istrinya dan ingin mencari istri yang baru. Pada suatu hari, Fir'aun memerintahkan kepada salah seorang menterinya bernama Haman untuk datang dan melamar seorang perempuan bernama Asiyah. Tapi lamaran Fir'aun ditolak oleh Asiyah karena ia tahu bahwa Raja Mesir ini adalah orang yang buruk sifatnya. Mengetahui lamarannya ditolak, Fir'aun pun marah, lalu mengutus bala tentaranya untuk menangkap orang tua Asiyah. Mereka pun dipenjara dan disiksa. Fir'aun yang merasa bisa melakukan apa saja tak mampu mendapatkan hati dari Asiyah. Fir'aun pun memaksa Asiyah untuk menikah dengannya. Padahal Asiyah sudah menolaknya dengan tegas. Asiyah tidak sudi dinikahi Fir'aun karena ia raja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun lalu mengancam untuk membunuh orang tua dari Asiyah hingga membuatnya harus menikah dengan Fir'aun. Asiyah binti Muzahim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman, khususnya kaum wanita. Meski berstatus istri Raja Mesir yang kafir, namun Asiyah memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran. Dalam sebuah kisah disebutkan, ketika malam pertama saat Fir'aun ingin menggauli istrinya, saat itu datanglah sosok iblis perempuan yang menjelma sebagai wujud Asiyah. Setiap kali Fir'aun menggauli istrinya itu, bukanlah sosok Asiyah, karena kemuliaannya sudah dijaga oleh Allah, agar kesuciannya tidak disentuh oleh penguasa zalim. Asiyah secara diam-diam beriman kepada syariat Nabi Musa alaihi salam. Asiyah juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun karena mengaku Tuhan yang wajib disembah. Asiyah menyembunyikan keimanannya karena khawatir apabila suaminya tahu, maka nyawanya akan terancam, seperti Masyitoh, tukang sisir putrinya Fir'aun. Masyitoh juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun, hingga pada akhirnya ia digoreng hidup-hidup bersama semua anaknya. Asiyah tak tahan dengan perbuatan biadab suaminya yang tega menggoreng hidup-hidup Masyitoh dan semua anak-anaknya. Ia pun marah besar kepada suaminya, Fir'aun, dan lantas mendatangi Fir'aun. "Celakalah engkau, wahai suamiku. Alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Asiyah. Fir'aun terkejut mendengar istrinya menyebut nama Allah persis seperti yang dikatakan Masyitoh. Fir'aun pun marah, kemudian meminta Asiyah menarik kata-katanya kembali. Tapi Asiyah tidak menurutinya. Akhirnya Fir'aun pun semakin marah mendengar perkataan Asiyah hingga ia mengusirnya. Keesokan harinya, Fir'aun mengumpulkan seluruh pejabat Mesir dan bertanya pendapat mereka tentang Asiyah binti Muzahim. Mereka menjawab dengan puji-pujian karena Asiyah dikenal sebagai seorang wanita yang baik. Fir'aun berkata bahwa Asiyah telah menyembah Tuhan selain dirinya. Maka pejabat-pejabat Mesir itu meminta Asiyah harus dibunuh.
Akhirnya Asiyah ditangkap dan tubuhnya diikat di sebuah batu. Kemudian dia dibawa ke tengah padang pasir yang sangat panas. Asiyah ditinggalkan dengan posisi dirinya terikat di bawah terik matahari padang pasir. Fir'aun berprasangka bahwa Asiyah pasti akan meminta tolong kepadanya dan mau kembali menuhankan dirinya. Selama Asiyah ditinggal sendirian di tengah padang pasir, Nabi Musa datang kepadanya lalu memegang tangan Asiyah. Nabi Musa kemudian membisikkan di telinga ibu angkatnya bahwa Allah tidak akan melimpahkan rasa sakit kepada Asiyah. Fir'aun kembali mendatangi Asiyah bersama pasukan kerajaan, lalu bertanya siapa yang patut disembah, apakah Allah atau dirinya. Namun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menanamkan keimanan di hati Asiyah, Asiyah pun menjawab, "Tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah." Fir'aun yang murka lalu menyiksa Asiyah dengan memukulinya secara membabi buta dalam posisi terikat di bawah terik matahari. Asiyah dipaksa murtad, namun ia tetap menolak sampai-sampai pakaiannya terlepas sebagian karena siksaan Fir'aun. Asiyah yang tidak merasakan rasa sakit malah tersenyum dan tertawa ketika disiksa Fir'aun. Fir'aun yang sangat marah karena Asiyah tetap tidak mengikuti perintahnya, akhirnya memutuskan membunuh Asiyah binti Muzahim. Asiyah yang mengetahui ajalnya sudah dekat, lalu mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asiyah meminta untuk dibangunkan sebuah istana di surga untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun langsung mengabulkan doanya. Maka Allah nampakkan istana yang diminta Asiyah hingga ia benar-benar bisa melihat istana tersebut. Lalu ia tersenyum. Fir'aun yang heran melihat Asiyah lalu berkata bahwa istrinya itu semakin gila sementara ia sedang diazab. Asiyah binti Muzahim pun dibunuh oleh Fir'aun beberapa saat setelah ia melihat istana untuknya di surga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah senantiasa menjaga iman kita sampai akhir hayat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dalam cerita tersebut dan juga dapat kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Nabi Musa alaihissalam memiliki seorang istri yang bernama Safura. Ia merupakan perempuan yang pemalu lagi setia hatinya. Dirinya tidak segan dan mundur ketika harus berjuang dengan suaminya, sedangkan dirinya masih dalam keadaan mengandung. Kisah Safura radhiyallahu an ini diabadikan dalam sebuah buku yang berjudul 29 Kisah Istri yang Dijamin Masuk Surga, yang ditulis oleh Laila Ummul Janan. Berikut kisah istri Nabi Musa alaihissalam selengkapnya. Pada suatu hari, Nabi Musa alaihissalam mendatangi sebuah kota yang sangat sepi. Di sana, tidak ada seorang penduduk pun yang melakukan aktivitas. Di tengah sunyinya kota tersebut, Nabi Musa alaihissalam mendengar ada orang yang sedang berselisih. Ia pun segera mendatangi sumber suara tersebut. Ternyata orang yang berselisih tadi adalah dari kaum Bani Israel, kaumnya sendiri dan kaum Fir'aun. Kaum Nabi Musa alaihissalam tadi langsung meminta pertolongan kepadanya. Saat itu juga Nabi Musa alaihissalam memukul pengikut Fir'aun hingga tewas. Melihat orang tersebut tewas tak berdaya, ia pun terkejut
karena ia tidak bermaksud untuk membunuhnya. Maka dari itu, Nabi Musa alaihissalam langsung bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri, maka ampunilah diriku. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 16. Beberapa hari kemudian, Nabi Musa alaihissalam menemui hal yang sama terulang kembali. Nabi Musa alaihissalam pun ingin kembali menolong kaumnya yang sesat itu. Tetapi lawannya berkata, "Apakah engkau bermaksud membunuhku sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini, dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian." Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 19. Setelah itu, ada kabar miring mengenai Nabi Musa alaihissalam yang tersebar ke seluruh penjuru Mesir. Dirinya pun menjadi buronan para algojo Fir'aun. Tak lama, datanglah seorang lelaki yang menyarankan Nabi Musa alaihissalam untuk segera pergi dari Mesir. Akhirnya, ia pun menuruti nasihat dari orang tersebut untuk mencari tempat lain yang aman. Dalam perjalanan mencari tempat yang aman itu, Nabi Musa alaihissalam tiba di suatu tempat bernama Kota Madian. Di sana, ia melihat orang-orang sedang berkerumun di dekat sebuah sumur untuk memberi minum ternak mereka. Nabi Musa alaihissalam juga melihat dua orang wanita yang berdiri jauh dari kerumunan laki-laki itu dengan menahan hewan ternaknya, mengisyaratkan keduanya tidak mau berdesakan dengan para lelaki itu. Nabi Musa alaihissalam pun menghampirinya dan bertanya, "Apakah maksud kalian berdua dengan berbuat begitu?" Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 23. Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak bisa memberi minum ternak-ternak kami sebelum orang-orang itu memulangkan ternak mereka setelah selesai dari memberi minumnya. Sedangkan ayah kami adalah seorang yang telah lanjut usianya." Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 23. Nabi Musa alaihissalam langsung membantu kedua wanita tadi dengan memberi minum ternak-ternaknya. Kemudian, keduanya pulang ke rumahnya meninggalkan Nabi Musa alaihissalam yang belum mendapatkan tempat berteduh. Nabi Musa alaihissalam lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan tempat tinggal. Tak lama, salah satu dari dua orang wanita tadi datang menghampirinya dengan langkah yang malu-malu. Ia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami." Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 25. Sampailah Nabi Musa alaihissalam ke rumah wanita yang ditolongnya tadi. Ia pun menyadari ternyata ayah dari kedua wanita tadi adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Salah satu putri dari Nabi Syuaib alaihissalam berkata, "Wahai ayah, jadikanlah ia sebagai pekerja kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 26. Mendengar usulan putrinya itu, Nabi Syuaib alaihissalam lantas menawari Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi menantunya dan bekerja untuknya selama 8 hingga 10 tahun.
Nabi Musa alaihissalam pun setuju dan akhirnya menikah dengan salah satu wanita tadi yang bernama Safura dan tinggallah di rumahnya. Safura adalah seorang istri yang sangat setia kepada suaminya, Nabi Musa alaihissalam. Ia bersedia mengikuti Nabi Musa alaihissalam yang mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali ke Mesir untuk memerangi Fir'aun. Safura pun dengan sepenuh hati menemani suaminya itu, walaupun saat itu dirinya sedang dalam keadaan hamil. Terlebih lagi, jarak dari rumahnya menuju Mesir sangatlah jauh. Kesetiaan Safura tak berhenti sampai di situ. Sesampainya di Mesir, ternyata masih banyak orang yang mengejar Nabi Musa alaihissalam, meskipun berita itu sudah berlangsung sangat lama. Namun hal itu tidak membuat Safura gentar. Dirinya tetap setia berjalan bersama Nabi Musa alaihissalam dengan tak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu dilindungi. Begitulah kisah istri Nabi Musa alaihissalam, Safura, yang pemalu dan sangat setia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dalam cerita tersebut dan juga dapat kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.